Drumbeat of War? Drumbeat of War untuk World Cup 2026 sudah bermulai. Dengan kekuatan terbaik, Asia Tenggara menang. Di pertandingan di ronde 4, Indonesia sudah menyediakan pangkat terbaik. Patrick Kluivert telah memilih total 28 pemain. Siap berlawan untuk menghormati Garuda Indonesia. Lihat lebih dekat menunjukkan bahwa Kluivert membawa kebanyakan kumpulan ke FIFA Matchday pada September lalu. Namun, ada beberapa perubahan yang membuat penonton tersedih dan bingung. Dari satu sisi, Indonesia telah dikumpulkan oleh penyerang terbaiknya. Dari sisi lain, Kluivert telah menghilangkan beberapa pemain yang terkenal dengan permainan lawan Timur-Timur. Namun, kita tidak akan berpikir tentang hal tersebut, karena pertandingan antara Saudi Arabia dan Irak berada di sekitar sudut. Oleh itu, pemulaan live akan memberikan prediksi lineup yang bisa Kluivert hadirkan dalam pertandingan keempat. Siapa mereka? Apakah Kluivert akan membawa kejutan bagi lineup-nya? Karena lineup 4 bit dianggap cukup berhasil semasa trial sebelumnya. Kami akan menggunakan lineup 433 sebagai dasar permainan kami dari saat pertama. Namun, untuk tujuan taktis lineup ini bisa berubah menjadi lineup 34-21 ketika menyerang. Dari pemimpin gol sebagai posisi pertama, saya akan menempatkan Emil Adero sebagai penyelamat terakhir dari pertahanan Garuda. Siapa yang belum melihat statistik dari Serie A? Emil adalah penyelamat dengan penyelamat terbesar di Serie A, melewati David Gea. Rekotrek yang semakin berkembang dengan Kremanis telah mendorong Emil menjadi pilihan pertama antara tim nasional dan tim nasional. Posisi yang semakin fokus dan refleks agilnya pasti akan memberikan keamanan dari serangan spor di Saudi Arabia dan Irak nanti. Namun penyelamat tim nasional terasa gemetar ketika mendengar bahwa penyelamat Palermo mengalami pencederaan jantung sebelum pertandingan terhadap Como. Meskipun tidak ada informasi ofisial dari tim medis Kremanis mengenai pencederaan Emil. Ada spekulasi bahwa Emil akan ditinggalkan selama 2 minggu. Jika ini akhirnya diterima, maka posisi penyelamat utama akan kembali ke Martin Pas. Tentu saja, tim medis FC Dalla telah beritahu bahwa Pas telah sembuh dan siap untuk pertempuran. Kita akan harus menunggu dan lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari. Selanjutnya, kita bergerak ke penyelamat yang akan berusaha untuk menjaga pertahanan. Karena kita menggunakan 4 penyelamat, kita akan mulai dengan Sandy Walsh yang akan mengambil posisi belakang yang tepat. Pilihan Kak Sandy berdasarkan persembahan dia dengan Buriram United. Sejak berpindah ke Thailand, Sandy sepertinya telah menemukan kembali ritme kehilangannya sebagai belakang yang tepat. Dia telah terlibat dalam beberapa tujuan Buriram. Sementara itu, bagi tim nasional, Kevin Maken telah menunjukkan bahwa dia dapat mengadaptasi formasi yang diinginkan. Shift. Bukti itu adalah tujuan suksesnya terhadap Taiwan. Oleh karena itu, Sandy dianggap sebagai pilihan yang cocok di kanan. Pindah ke tengah. Ada duet Kevin Dick dan Jay Yates yang mengambil posisi ini. Mungkin pilihan ini akan menyakitkan fanbase Rito dan Jay. Mimi tahu bahwa Rito dan Jay adalah sebuah lantai yang tepat. Namun, Dix dipilih sebagai pasangan Jay karena kelebihannya. Ini karena ini mencapai ronde keempat yang penting. Dix disukai karena pengalamannya sebagai penyelamat di tahap elit. Meskipun Borussia Mönchengladbach sedang diperbaiki, Dix terus menunjukkan kemampuannya sebagai penyelamat yang kompetensi. Oh ya, Dix dan J-Duo juga menunjukkan kelebihan dalam menahan penyerbuan Lebanon. Jadi, jika pergerakan Lebanon dapat dihadapi, apalagi yang bisa di permainan Saudi Arabia dan Irak yang biasanya bermain sama permainan? Jika Sandy berada di kanan,
maka Calvin Verdong pasti akan menjadi orang di kanan. Orang yang berada di kanan ranking semakin menggoda kemampuannya bersama Lille karena diberi kesempatan untuk berdebut. Verdong telah menipu masyarakat Prancis dengan pergerakannya. Verdong sangat berbahaya jika tertinggalkan oleh penyerbuan musuh. Bersenjata dengan kepercayaan yang semakin meningkat, pemain Negan dijanjikan untuk menikmati memainkan peran dua bersama Clifford. Saat bertahan, Verdong akan berkoordinasi dengan Jay untuk melompat kembali untuk memperkuat lantai. Sementara itu, di serangan, dia akan bergerak ke depan dengan pemain tengah. Selanjutnya, di kawasan tengah, ada potensi untuk 3 pemain ini untuk bertahan. Di pemain tengah kanan, Ricky Kambuayo harus digunakan jika Indonesia ingin melepaskan Saudi Arabia dan Irak. Permainannya yang biasa adalah seperti jika dia memiliki 10 perut. Kak Ricky tidak lagi dianggap kurang berharga, hanya letakkan dia di posisi ini. Pemain DW United sudah memahami deskripsi pekerjaan mereka tanpa membutuhkan bantuan ekstensif dari Clifford. Selain berlawan, tugas Kak Ricky adalah menyediakan bola. Ambil pertandingan terakhir terhadap Lebanon. Contohnya, di mana Ricky berperan dengan cukup baik dalam melepaskan passes yang memisahkan pertahanan lawan. Seterusnya Ricky. Anda mungkin memikirkan Tom Hari, bukan? Profesor Ler memang seorang veteran yang berpengalaman. Tapi saatnya memberikan lebih banyak perhatian kepada Joy Plaus, pemain Escalomel yang memainkan peran penting sebagai pemain-pemain penutup di tim nasional Indonesia. Dengan pengalaman ekstensif bermain di Eropa, dia membawa disiplin taktis dan kecerdasan posisional yang diperlukan oleh kumpulan Garuda. Sebagai penutup, Plaus bertanggung jawab dengan mempertahankan balansa antara latar belakang dan pemain-pemain, memotong alasan serangan lawan, sementara juga menjadi kaitan dalam transisi permainan. Dia bukan jenis pemain-pemain yang suka terlihat flamboyan, tapi seorang pemain yang bekerja dengan tenang saat Kambuaya berada di antara pertahanan Saudi dan Iraki. Sekarang, untuk menyelesaikan trio di pemain-pemain, kami akan memberikan bekam putra peluang. Role ini biasanya dimainkan oleh Marcelino Ferdinand. Namun, karena Leno tidak diberi panggilan, Beckham mengambil alih. Meskipun pendeknya, mainstay Persib ini menampilkan permainan klasik ketika dipercayai sebagai pemula. Sebagai pemain yang muda, dia memiliki kreativitas tinggi dalam membangun permainan, terutama melalui visinya dan keberaniannya dalam mengejarnya melalui bola. Pemain Saudi dan Iraki pasti akan terlalu terkejut untuk menjaga dia. Selain menjadi nama besar sebagai penyumbang Indonesia, pemain Persib ini agil dan sangat mobil. Sekarang kita datang ke trio menyerang yang merupakan pemain mainstay Indonesia. Terkenal selalu membawa kasih sayang kepada tim nasional. Sepertinya tidak ada alasan untuk tidak merasakan Ragnar Orat Mengen sebagai pemain kiri. Clifford harus mengkapitalisasi kembali Wok Haji untuk berkualifikasi untuk pertandingan dunia. Biasanya bermain nomor 10 di tim nasional. Ragnar terkenal untuk pergerakan bebasnya dan sering melarikan diri dengan mudah dari pengetahuannya. Pengetahuan